Halo semuanya. Kalian sudah kerjakan PR belum? Nah, sekarang kita mulai rangkai. Di ponsel kalian bisa simpannya ya. Mulai dari nama pemeran utama pria, nama pemeran utama wanita. Lalu konfliknya apa? Lalu yang saya kemarin suruh buat itu alur rangkuman cerita dari awal sampai tamat. Nah, kalian terakan semuanya seperti ini ya contohnya. Misal ini. Ya, jadi ada nama, semua kalian uraikan ya, tujuannya buat apa? Buat contekan. Jadi naskah kalian nantinya tidak akan lari dari konteks yang kalian buat. Ya, lalu nanti setelah ini kalian jabarkan di komentar atau bisa inbox saya ya. Jadi ininya begini, begini, begitu, begitu, begitu. Seperti itu. Nah, nanti juga saya berikan contoh. Ya, ini saya berikan contoh nama pemeran prianya Yanto. Ya, kalau misalnya masalah umur segala macam, sifat segala macam, itu mau ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau ajukan ke platform ya, tidak perlu di ceritakan, nanti outline-nya buat seperti yang saya buat ya. Jadi rangkuman cerita dari awal sampai tamat saja. Jadi editor itu bayangkan kalau kalian rinci gitu sampai detail bener ya, mereka itu tidak akan membaca semuanya itu sedetil itu. Mereka itu melihat apa yang menarik dari novel kalian, dan dengan hal itu mereka bisa memutuskan, oke, saya mau kontrak. Seperti itu. Jadi rangkum saja sesingkat-singkatnya apa yang menarik, ceritakan bagian-bagian yang menarik di naskah kalian ya, dari awal sampai tamat. Jadi nanti kalau misalnya kalian terakan itu simple, oh bagus nih gitu loh. Kalau semakin panjang dan bertele-tele, editor akan langsung kebanyakan menolaknya. Jadi buatlah outline yang semenarik mungkin. Ini saya berikan contoh ya. Nanti bisa lihat di kronologi wall saya. Jadi contohnya outline itu bagaimana, konfliknya apa gitu ya. Ini saya buat dadakan ya. Nama pemeran utama prianya Yanto. Nama pemeran wanitanya Yanti. Terus konfliknya sahabat tapi mesti menikah ya. Outline-nya di sini karena saya inin aja ya. Saya bacain ya karena memang di YouTube tidak bisa saya terahkan ya secara tertulis. Jadi saya mesti bacakan, jadi kalian mesti ada gambaran. Ini contoh outline atau plot ya. Yanti dan Yanto saling membenci, dan karena mereka bertetangga, mereka harus terus bertemu. Misi dalam hidup mereka sudah jelas, yaitu menyelamatkan semua orang agar tidak salah memilih. Nah, dari hal ini aja sudah ketahuan ya, Yanti dan Yanto ini kayak Tom and Jerry. Ibarat kata ya, mereka tetanggaan, kayak gitu. Mungkin sudah muak-muaknya melihat si saling melihat satu sama lain seperti itu ya. Nah, saya teruskan ya. Akhirnya mereka berdua saling mengacaukan kencan buta mereka, sampai pada akhirnya mereka membuat kesepakatan bersama untuk menyatukan visi mereka, yaitu untuk hidup bersama selama 3 bulan agar mereka bisa mengubah pandangan mereka masing-masing. Jadi mereka ini lucu ya, pada intinya mereka saling peduli gitu ya. Tapi mereka itu karena saling terlalu dekat, jadi mereka tahu kejelekan masing-masing pribadi di antara mereka. Jadi mereka ini berusaha menyelamatkan manusia-manusia di bumi ini agar jangan menikah gitu. Ini orangnya ini keburukannya ini sangat buruk lah. Jangan sampai mereka merugikan manusia lain, seperti itu ya. Penggambarannya. Jadi mereka itu membuat kesepakatan bersama untuk hidup bersama
selama 3 bulan untuk agar mereka itu udahlah, yaudah gua relain lu untuk menikah dengan yang lain sebab lu udah baik gitu. udah sifatnya udah baik gitu ya. Kelakuannya apa namanya, minus-minusnya sudah berkurang misalnya seperti itu ya. Nah, terus kita lanjutkan ya. Ini saya berikan sedikit outline, juga keterangan ya. Tapi nanti kalian buatnya seperti yang saya jabarkan di wall kronologi. Bisa ke Facebook, bisa ke IG saya, bisa ke TikTok ya. Ya, jadi terus saat tinggal bersama ada hal-hal yang membuat mereka kaget. Anehnya, mereka malah menyukai kehadiran mereka satu sama lain. Jadi yang tadinya itu apa namanya, kayak Tom and Jerry, selama tinggal bersama ada yang mereka melihat kelebihan. Karena mereka selama ini melihat kekurangannya ya, minus-minusnya aja kan. Nah, selama tinggal bersama rupanya mereka bisa melihat ternyata dia ini ada kelebihannya seperti itu ya. Terus 3 bulan mengubah segalanya, tapi sesuai perjanjian mereka. Tunggu sebentar ya. 3 bulan mereka harus berpisah. 3 bulan mengubah segalanya, tapi sesuai perjanjian mereka setelah 3 bulan mereka harus berpisah ya. Ketika masing-masing mereka memiliki kencan masing-masing, mereka malah berpikir tentang kehidupan yang telah mereka lalui bersama selama 3 bulan lamanya. Mereka mengambil keputusan untuk saling mengejar satu sama lain dan hidup bahagia selamanya. Nah, contoh outline begitu. Jadi nggak perlu yang agak ribet-ribet kayak mana gitu. Jadi kalian ceritakan hal-hal yang menarik di novel kalian yang akan kalian tulis itu bagaimana dari awal sampai tamat. Jadi tadi tentang outline kira-kira sudah agak ngerti ya. Jadi nggak perlu kalian itu bab sekian ceritain apa, bab 2 apa, bab 3, tidak. Editor tidak sedetil itu ya. Jadi rangkuman cerita dari awal sampai tamat ya. Nanti contohnya bisa lihat di wall yang saya saya akan tulis ya. Nah, terus PR selanjutnya ini kita akan membuat 5.000 kata dari 5.000 kata ya, yang diawali dengan konflik. Jadi 5.000 kata awal harus dimulai dengan alur cepat. Ya, kita mau belajar di sini ya. Nah, untuk menulis 5.000 kata awal, kalian harus bisa menulis yang namanya dialog, yang namanya narasi. Ya. Jadi nanti kita setelah ini akan targetnya apa? Menulis 5.000 kata awal dimulai dari konflik atau alur cepat. Ya, mengerti semua ya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus belajar apa? Menulis tentu ya, menulis dialog dan menulis narasi. Ya, nanti saya akan buat videonya besok. Kalian jangan lupa nonton. Nanti tips dari saya pasti bermanfaat. Ya, yang sudah lakukan selamat, tulis terus kalian ya. Terus kita itu sekarang sudah ada target untuk buat dialog ya. Jadi saya kasih kisi-kisinya. Jadi sebelum nanti kalian buat dialog, sesudah buat dialog, usahakan kalian setiap buat dialog kalian baca dengan suara lantang. Jadi apa yang kalian tulis itu sudah sealami mungkin belum? Misalnya nih, harusnya bahasannya untuk bukan minggu depan ya. Minggu depan kayak mana kita buat videonya? Besok ya. Jadi kita nggak lama-lama ya. Nah, besok saya buat dialog. Terus untuk tulis narasi bagaimana gitu ya. Pakai kalimat tak bagaimana. Nah, nanti kita bahas di besok ya. Kalau memang nanti ada waktu, nanti saya buat, nggak janji hari ini deh tapi ya. Sekarang gini, kalau misalnya
isi ini apa, si Yanti mau dijodohin, nggak salah itu. Nah kan, ya di situ kalian harus, kan udah ada ketik nih, terus kalian baca gitu loh. Jadi baca dengan suara lantang. Ini kira-kira sudah benar atau tidak. Nah nanti kita akan belajar juga tentang penempatan tanda baca. Ya, tanda baca itu titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Nah, ini harus dipelajari oleh kita penulis baru. Ya, kenapa saya buat video ini agak panjang? Ya, terus nanti karena dirangkum, jadi kalian itu bisa dapat materinya itu yang lengkap. Ya, jadi sekarang semangat ya, kalian rekap dulu PR 3 PR ya. Terus nanti besok kita belajar tentang membuat kalimat membuat dialog ya, sama narasi ya. Kita fokus 5.000 kata awal dari konflik. Oke? Ya, ditunggu ya.